Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina Muhammadin salatan tuthabbitu fi qalbina al-iman wa tuhaffizuna al-Qur'an wa tufahimuna minhul ayat wa taftahu lana biha nural janat wa nural na'im wa nural nadhar ila wajhikal karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Adik-adik sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga segenap panitia acara apa kita namanya? Kultum Ramadan. Baik, mari bersama-sama kita mulai dengan meluruskan niat kita dengan bersama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Silakan ditirukan. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa nafa'a wal intifa' wal fa'idata wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuki fi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulih. Allahumma rzuqni hadzan minal ilmi wafiran yastaqimu bihi lisani wa tata'afa bihi arkani wa yasfu bihi zamani wa atafawwaqu bihi ala aqrani. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya terdapat berbagai macam keistimewaan. Minimal ada 3 hal yang dinyatakan oleh Rasulullah Muhammad SAW, yang itu hanya ada di bulan Ramadan, yang apabila kita kerjakan akan berdampak terhadap dihapusnya dosa-dosa kita. Yang pertama, Rasulullah Muhammad SAW sebagaimana riwayat Imam Bukhari menyampaikan, mayyakum lailatal qadri imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Mayyakum lailatal qadri, barang siapa yang menghidupkan malam Lailatul Qadar, beribadah di malam Lailatul Qadar, imanan wahtisaban, itu didorong oleh keimanan dan juga ihtisab. Ihtisab itu ikhlas karena Allah, maka ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, dosa-dosanya yang telah lalu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah juga menyampaikan, man shoma ramadhana, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, imanan wahtisaban, didorong oleh keimanan dan ikhlas karena Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, dosa-dosanya diampuni oleh Allah. Jadi redaksi hadisnya hampir sama. Yang pertama, mayyakum lailatal qadri, barang siapa yang menghidupkan beribadah di malam Lailatul Qadar. Yang kedua ada lagi man shoma, barang siapa yang berpuasa. Kemudian ada lagi redaksi hadis yang menyatakan man qoma ramadhana, barang siapa yang beribadah di malam-malam bulan Ramadan. Asal didasari oleh keimanan dan itu murni dalam rangka untuk menggapai ridho Allah, maka dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sungguh sangat rugi ketika ada seseorang yang keluar dari bulan Ramadan
kemudian dosanya tidak diampuni. Kenapa sangat rugi? Karena di dalam bulan Ramadan banyak sekali fasilitas yang bisa dipakai. Ada sebuah keterangan di dalam kitab Al-Fawaid Al-Mukhtarah, dikisahkan ada seorang pemuda. Ada seorang pemuda, dia itu nangis. Ini di hari kiamat kelak. Jadi ini akan terjadi di hari kiamat kelak. Jadi ada seorang pemuda yang nangis, kemudian dipukuli oleh para malaikat dan diseret akan dimasukkan ke dalam neraka. Kemudian ditanya para malaikatnya, ditanya, ini dosanya dulu apa? Kok sampai mendapatkan siksaan seberat itu? Ada pemuda, kemudian dia nangis dan dipukuli oleh para malaikat dan akan dimasukkan ke dalam neraka. Dijawab, ini adalah seorang pemuda yang ketemu dengan bulan Ramadan. Ketika di dunia dia sempat bertemu dengan bulan Ramadan, tetapi dia tidak berhenti dari maksiat. Jadi Ramadan maksiat jalan terus. Ini maka orang-orang yang seperti ini namanya sama sekali tidak menghormati bulan Ramadan. Dengan kata lain, Ramadan menjanjikan berbagai macam kemudahan beribadah, berbagai macam fasilitas pertaubatan. Tetapi pada saat yang sama, ketika kita ketemu dengan bulan Ramadan, kok tidak ada perubahan? Maksiat jalan terus. Maksiat itu bentuknya macam-macam. Kalau disebutkan, insya Allah kalian lebih paham jenis-jenis maksiat. Sebenarnya apa? Biasa. Astagfirullah. Iya, ini bulan Ramadan. Kita akan pertajam satu dari ketiga ini. Man soma mayyakum lailatul qadri atau man soma ramadhana, yang satu adalah man qoma ramadhana. Kita akan pertajam sebentar berkaitan dengan puasa. Adik-adik sekalian, kalian kalau berpuasa yang dirasakan apa? Lapar apa? Haus. Imam Al-Ghazali mempunyai sebuah kitab, nanti bisa diakses di Shopee. Imam Al-Ghazali itu mempunyai kitab namanya Al-Arba'ina fi Usuluddin. Beliau menjelaskan berkaitan dengan fawaidul ju', keistimewaan faidah dari lapar. Ini maka benar ketika temanmu tadi mengatakan apa yang kamu rasakan ketika berpuasa, yang dirasakan adalah lapar. Karena memang disyariatkan puasa supaya kamu itu merasa lapar. Kenapa? Karena di dalam lapar itu terdapat berbagai macam keistimewaan. Maka puasa, adik-adik sekalian, itu identik sekali dengan lapar. Kalau ada orang puasa kok gak lapar, masalah. Itu masalah besar itu. Berarti dia akan kehilangan kehilangan rahasia dari disyariatkannya puasa. Di antaranya faidah lapar. Maka apalagi kalian mahasiswa itu sangat disarankan untuk apa? Untuk sering lapar. Serius. Kita akan coba menguak rahasia dari lapar itu tadi. Enggak apa-apa, yang sudah dipesan nanti dibungkus kasihkan orang. Kalian cukup makan kurma dan satu gelas. Rasulullah Muhammad SAW ini serius ya. Ini serius. Rasulullah Muhammad SAW sebagaimana riwayat dari Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Beliau menyampaikan, man aja'a batnahu, barang siapa yang mengosongkan perutnya, azumat fikratuhu, maka otaknya menjadi cerdas. Kalian termasuk golongan yang cerdas apa enggak? Insya Allah. Amin Allahumma amin. Wa fatina qalbuhu, dan hatinya menjadi cerdas. Jadi analisisnya tajam, kemudian hatinya itu bisa memahami dengan tepat. Hatinya menjadi tempat turunnya ilham dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Imam Al-Ghazali mengatakan bahwa hal pertama dari faidah lapar itu tadi adalah sofaul qalbi wa nafadul basir. Jadi hatinya menjadi bersih dan kemudian
pikirannya, mata hatinya menjadi tajam. Fa inna syiba'a, karena kenyang, adik sekalian, itu yurithul baladah, akan menyebabkan seseorang menjadi baladah niku kurang pintar kalau dalam bahasa sopan. Itu ya tonggone jahlun. Tonggone jahlun. Iya. Jadi ternyata kalau otak kita kok ketika menerima pelajaran kok agak sulit, itu diantaranya dua kemungkinannya. Yang pertama, makanan yang kita makan itu haram, tapi insya Allah enggak lah, aman. Amin Allahumma amin. Yang kedua, ini kebanyakan makan. Dan kayaknya yang kedua ya. Sebelum berangkat sarapannya banyak, terus sampai di tempat belajar langsung loh ngantuk. Yang kedua, riqatul qalbi. Orang yang lapar itu hatinya menjadi lembut, gampang tersentuh, hatinya lembut. Hati yang lembut itu gampang sekali meneteskan air mata, terenyuh, gampang terenyuh. Hatta yudrika bi ladzatal munajah wa yata'atssaru bidzikri wal ibadah, hingga dia bisa merasakan lezatnya ibadah. Jadi maca Quran rasane enak, apa pahit? Dun, rasane enak. Ngaji rasane enak. Jalan-jalan rasanya gak enak. Iya serius. Jalan-jalan mengajak calon istri temannya, gak enak jelas. Iya kan? Maka hati-hati. Ini pesan ya, serius ini. Kalian jangan terberdaya oleh usia kalian. Mas ketua panitia itu kalau melihat mbak-mbak ini kan serasa semuanya ada kemungkinan jadi istrimu, iya kan? Iya kan? Ada kemungkinan semuanya di antara salah satunya. Padahal belum tentu juga. Nanti jangan-jangan mbak kamu sudah digandeng ngalor ngidul, diajak ke Parangtritis, diajak ke Bukit Bintang. Ternyata itu jadi istri koncomu. Loro apa enggak koncone itu? Allahumma sholli ala Muhammad. Iya, maka jangan mau. Percuma, cuma capek-capek tok. Sudah gratisi macam-macam, ternyata jadi istrinya la haula wala quwata illa billah. Semono kon tobat kok angel bener. Tobat nggih. Tobat. Jadi dengan lapar itu akan muncul apa? Ladzatal munajat. Munajat itu enak. Yang ketiga. Yang ketiga, dzullun nafsi, akan hilang penyakit-penyakit yang ada di dalam hatinya. Wa zawalul batar wa tughyan minha. Jadi penyakit sombong dan lain sebagainya ini menjadi terkikis. Ini fadilah dari apa? Dari lapar. Faidah yang keempat adalah annal bala min abwabil jannah. Supaya kita bisa mencicipi siksaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. As-shaum, berpuasa. Yang ketiga adalah qiraatul Quran. Jadi ketiga hal itu menyebabkan otak kita menjadi cerdas. Modalnya apa modalnya? Puasa. Puasanya itu identik dengan lapar. Dan para ulama zaman dahulu mereka mempunyai karya yang sangat banyak. Katakanlah Imam Nawawi. Imam Nawawi itu usianya hanya 45 tahun. Tidak sempat nikah. Setiap hari puasa. Kitabnya Masya Allah banyak dan semuanya bercahaya. Imam Nawawi tiap hari puasa. Beliau dikisahkan Imam Nawawi ini, adik-adik sekalian, itu hanya makan sehari semalam sekali kok. Waktu isya agak malam, kemudian minum sekali saja di waktu sahur. Habis itu puasa terus setiap hari. Efeknya apa efeknya? Otaknya sangat cerdas. Maka Rasulullah Muhammad SAW, sebagaimana dikutip oleh Imam Al-Ghazali di dalam kitab Al-Arba'ina fi Usuluddin, ma min amalin, tidak ada amal ahabba ilallah yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala minal ju'i wal atas, dibanding dengan
lapar dan dahaga. La yadkhulu malakutas samai man mala'a batnahu. Tidak akan bisa masuk ke alam malakut. Alam malakut ini artinya hati kita tidak akan bersih, tidak akan sampai di makom ihsan ketika atau orang yang memenuhi perutnya dengan makanan. Maka terakhir kita renungkan apa yang dipesankan Rasulullah kepada Sayyidah Aisyah. Sayyidah Aisyah ini pernah dipeseni oleh Rasulullah Muhammad SAW. Adimu qur'a babil jannah. Wahai Aisyah, kamu istiqomah, terus meneruslah mengetuk pintu surga. Yuftah lakum, niscaya akan dibukakan untukmu. Qalat Sayyidah Aisyah kemudian bertanya, kaifa tudimu? Bagaimana ya Rasul saya harus mengetuk pintu surga? Qala bil ju'i wal dhama, yaitu dengan lapar dan maka adik-adik sekalian, mumpung kalian masih muda, ini serius. Mumpung kalian masih muda, kalau kalian ingin menjadi orang-orang yang sukses, maka laparkan diri kalian. Artinya jadilah orang yang ahli berpuasa. Katakanlah kalian sekarang usia berapa? Berapa? 19 atau katakan 20 tahun. Maka ketika kamu mulai menjadi orang yang ahli puasa, 20 tahun berikutnya kamu usia berapa? 40 tahun. Masih muda apa sudah tua? Masih muda apa sudah tua? Artinya itu usia permulaan jadi orang betulan. Itu usia berapa? 40. Rasulullah diangkat jadi nabi usia berapa? 40. Artinya masa iya ada orang 20 tahun ahli puasa kok kemudian dia tidak sukses. Maka mumpung masih muda, puasa minimal. Kalau Imam Ghazali memberikan penjelasan minimal puasa Senin Kamis. Dan puasa yang tertinggi itu apa? Puasa sunnah yang paling tinggi adalah puasa Nabiullah Daud alaihissalam. Sehari puasa, sehari enggak, sehari puasa, sehari enggak. Mulai. Kalau toh belum siap untuk menjadi ahlu siyam, orang yang ahli puasa, minimal tidak terlalu banyak makan, karena itu yang akan menjadikan kita tidak sukses. Ini diantara sir atau rahasia dari apa yang kita kerjakan pada bulan ini, yaitu puasa Ramadan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesempatan, kekuatan kepada kita untuk terus memperbaiki diri kita, untuk terus mendekatkan diri kita kepada Allah, terus bisa mentaubati berbagai macam kesalahan yang pernah kita lakukan, dan untuk terus menumbuhkan rasa cinta kita kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita akhiri dengan bersama-sama berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin salatan tubina biha min jami'il wali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tuhuruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha 'indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khair fil hayati wa ba'da al mamat. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sirri hayatul wujud wa sababil 'azam li kulli mawjud. Salatan tusabbitu fi qalbina al iman birahmatika ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil awwalin, shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil akhirin, shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fi mala'il a'la ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ya Allah bihaqqi nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bihaqqi la ilaha illallah bi barakati hadha syahr al-mubarak ighfir lana dhunubana wa liwalidina wa limashyihina wa talamidina sulina furana wa zawjina ihwanina wa jama'atina wa jami' man hadara fi hadha al-majlis ya Allah sahhil umurana wa umurahum
وحسن مقاصدنا ومقاصدهم واقض حوائجنا وحوائجهم من حيث الدنيا والآخرة افتح لنا وعليهم فتوح العارفين في خير ورد وعافية اجعلنا وإياهم يا الله من خيار أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وسابقهم اجعلنا وإياهم يا الله من خيار أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وسابقهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الفاتحة.